terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra ramadhana sayyida syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadiratnya di hari-hari Ramadan ini. Kita sempat melakukan tazkirah. Mudah-mudahan tazkirah itu menyegarkan dan melahirkan inspirasi bagi kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang berbahagia, salah satu keistimewaan atau kekhasan manusia dalam hidupnya itu kadangkala sangat optimis. Punya motivasi yang tinggi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang ia harus penuhi, yang ia harus tunaikan, itu bisa dia lakukan step by step dengan baik. Karena dia punya motivasi yang tinggi. Nah ini kadangkala. Sebaliknya juga, seringkali manusia didatangi oleh rasa jenuh, rasa malas, rasa tidak optimis. Kalau ini ada, menghinggapi kita itu sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ada potensi-potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu untuk memaksimalkan prestasinya, untuk memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya, menjadi ia tidak capai. Karena itu tadi, lagi didatangi rasa malas. Maka kita mencoba pagi hari ini mengangkat tema, yakni melawan rasa malas. Kita istilahkan melawan karena memang malas ini sesungguhnya sesuatu yang merupakan godaan syaitan saja. Pemirsa sekalian, itulah sebabnya ada bagusnya kita takrif sedikit. Apa itu malas? Saya ambil dulu dari asal katanya ya, karena enak juga kalau dilakukan takrif seperti ini. Malas itu dalam istilah agama disebut dengan kaslanun. Dari asal kata kasala yaksulu kaslan. Itu lesu. Pagi hari orang lain sudah melihat begitu matahari sangat bercahaya sehingga optimisme dan motivasinya tinggi. Sementara bagi dia melihat masih redup. Sebenarnya bukan alam raya ini yang masih redup, tapi memang pikirannya. Jadi karena ini saya katakan tadi godaan syaitan, maka kalau ini diperturutkan sesungguhnya bukan hanya kerugian biasa. Jadi malas itu bukan hal biasa sebenarnya. Dia hal yang serius. Bagi orang yang rajin, motivasi hidupnya tinggi, menyebabkan ia punya tenaga, pikirannya jalan,
itu sebuah ibadah besar kepada Allah. Dan itu pangkal kesuksesan hidup dunia. Sementara orang yang terbiasa malas, karena mungkin jenuh tadi, apalagi kalau menjadi terbiasa bagi dirinya, itu bukan hanya kekurangan atau kelemahan biasa. Ini bisa melahirkan dosa. Kapan bisa melahirkan dosa rasa malas itu? Kapan? Pada saat orang juga malas beribadah. Ibadah, pemirsa sekalian, balasan Allah itu lebih nuansa abstrak. Kadangkala kita fahaminya hari esok baru didapat pahalanya. Kalau tidak punya kekuatan, punya optimisme, punya raja kepada Allah, itu yang malas. Jadi sesungguhnya pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita memotivasi diri pada pagi hari ini, kita mau berkata, rasa malas itu harus dilawan karena dia merupakan godaan syaitan dan dia akan merendahkan manusia. Hanya karena orang optimislah, hanya orang yang semangatlah, hanya orang yang rajinlah yang akan meraih kesuksesan dalam hidupnya di dunia ini. Itulah sebabnya pemirsa sekalian kita coba bawa ke agama. Saya katakan tadi malas itu bisa berdosa. Dalam Al-Quran itu dijelaskan seperti ini pemirsa sekalian. Saya bacakan ayatnya. Qalu fihim, dikatakan kepada mereka, innal ladzina tatawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang dimatikan atau dicabut nyawanya oleh malaikat, zalimi anfusihim, kan yang dicabut nyawanya oleh malaikat itu adalah orang saleh dan juga orang yang aniaya. Ayat ini zalimi anfusihim, bagi orang-orang yang menganiaya dirinya pada saat akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu fima kunta fihim, bagaimana kamu keberadaanmu di dunia ini? Kira-kira gini pemirsa sekalian, saat mau dicabut nyawanya karena dia orang yang zalim, maka di situ kalau orang zalim diperlihatkan memang akibatnya kalau dia sudah dicabut nyawanya. Sementara bagi orang yang soleh juga diperlihatkan bayangan surga di hadapannya sehingga dia tenang. Nah, ditanya oleh malaikat, bagaimana kamu di dunia ini? Maka apa jawab mereka? Kunna mustad'afina fil ardi, kami orang yang lemah dalam kehidupan ini. Pemirsa sekalian, kita lanjut setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, karena orang tadi yang pada saat dia meninggal dunia itu tidak ada atau sangat kurang kebaikannya, sampai ditanya oleh malaikat. Maka apa jawab mereka? Kunna mustad'afina fil ardi,
kami ini orang tertindas, orang kalah, kira-kira gitu. Jadi dia orang pasrah. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Nah ini, kenapa kamu membiarkan dirimu kalah? Kalau kamu tidak bisa mengalahkan yang menindas kamu itu, kenapa tidak tinggalkan kampung itu? Pemirsa sekalian, di sini substansinya. Kalau tidak bisa merubah keadaan, maka ardullahi wasi'ah. Kalau kamu tidak bisa merubah suasana di situ, kamu tidak bisa kondusif karena kamu kalah. Yang penting bukan karena dirimu sendiri yang memang kalah dan malas. Kira-kira begitu makna ayat ini. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu teramat luas. Pemirsa sekalian, ayat ini melawan sifat dorongan orang yang pemalas, tinggalkan kampung itu. Agar kamu bisa meraih kehidupan yang lebih baik. Nah, ini pemirsa sekalian ya, fakta dalam hidup ini. Kalau ada seseorang yang mau merubah hidupnya, dia biasanya meninggalkan kampungnya untuk belajar. Dengan catatan tidak malas itu tadi. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekali lagi mengangkat tema melawan rasa malas, karena malas ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang paling berbahaya, sesungguhnya pada setiap diri manusia itu ada potensi yang kalau dikembangkan sangat cukup untuk mensejahterakan dirinya. Pikiran itu melahirkan tenaga, melahirkan kemampuan untuk bekerja. Dan bekerja, Allah berjanji, orang yang berusaha pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sekali lagi pemirsa sekalian, bahayanya bagi orang yang dihinggapi rasa malas. Nah sekarang, Ustaz, kalau berdosa padeng, bahasa Makassar ini, orang yang malas itu, apa caranya agar kita menjadi orang yang efektif dan efisien dalam hidup ini? Yang pertama, karena ini berkenaan dengan bulan doa, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita. Oleh Nabi diajarkan begini pemirsa. Saya yakin banyak di antara kita yang hafal. Kita cermati doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Satu paket ini doanya. Ya Allah, jauhkan kami, jauhkan saya minal hammi, dari keluh kesah itu. Selalu merasa sulit. Mau berpikir langsung buntu. Yang kadangkala melahirkan rasa jengkel saja di tempat tanpa solusi. Minal hammi wal hazani, dan selalu berduka. Pemirsa sekalian, orang yang kena musibah mestinya memang sedih. Tapi bagi orang yang optimis itu jauh dari sifat hazani, bukan hasani, hazan. Berduka cita terus. Itu dia akan cepat move on, cepat bisa merekapri kehidupannya. Dari siapa itu yang bisa melahirkan? Kalau ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa a'udzubika minal ajizi wal kasli. Ya Allah, kami juga berlindung kepadamu dari ajiz, merasa tidak punya daya, merasa lemah. Jangan lemah dalam hal ini ya, lemah kedudukan, lemah berkreativitas.
kita minta lindung kepada Allah. Kan kadangkala motivator bilang begini, orang lain itu punya kepala, punya kaki yang sama. Kenapa dia bisa, kenapa kita tidak? Itu motivasi. Karena rasa lemah itu, sekali lagi rasa, dari dalam diri. Kapan dilawan itu rasa lemah, kita bisa berbuat. Yang selanjutnya, wal kasali. Nah, ini yang menjadi tema kita pagi ini. Aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari malas. Nah, ini begitu Nabi tahu betapa berbahayanya kalau orang merasa lemah yang mengakibatkan ia malas. Jadi doa ini pertama, 2, 3, 4 dan seterusnya itu berentetan. Jadi harus ditumpas, dikat semuanya. Masih dalam doa ini, wa a'udzubika minal jubuni wal bukhuli. Aku minta lindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut. Pengecut itu lari dari tanggung jawab. Baru mendengar sesuatu yang memerlukan pengorbanan, dia membelakang, menghindar. Kenapa? Berentetan tadi, dia lemah, dia malas sehingga tidak ada daya yang dia bisa berikan, maka dia juga jubun wal bukhli, sekaligus dari bakhil. Saya katakan pemirsa sekalian, ini berentetan karena dari jiwa yang tidak tenanglah dan selalu merasa ada keluhan, ada yang tidak pas, tidak cepat move on itu. Kemudian merasa lemah, merasa tertindas. Itu akan melahirkan kemalasan. Tidak melawannya segera. Sekali lagi kita ambil tema melawan, karena memang harus dilawan. Ini. Kemudian wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku juga berlindung kepadamu ya Allah, dililit oleh utang. Terpaksa berutang. Kenapa berutang? Ya dari malas. Dari tidak bekerja, dari tidak berkarya. Hidup harus jalan terus. Tapi tidak ada kekuatan untuk melawan rasa malas. Baik beribadah tentu, apalagi di Ramadan ini. Juga dalam kerja-kerja duniawi. Karena kalau kita dililit oleh utang, lahir yang terakhir. Wa qahrir rijali. Kita selalu dibawa bayang-bayang sesama manusia. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, doa ini kita tentu sungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian doa yang 6 yang diminta lindungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dijauhkan itu saling terkait. Kita tidak akan dibawa bayang-bayang sesama kalau kita independen karena tidak berutang. Kita tidak akan berutang kalau kita penuh karya. Bekerja karena bisa melepaskan diri dari lemah itu tadi. Makanya hidayah Allah Subhanahu wa taala kita minta. Tapi jangan salah dalam membaca doa ini. Pada saat mau baca doa ini, pasang memang kuda-kuda untuk tidak malas. Jangan disusun. Ya Allah, kalau bukan petunjuk-Mu, maka saya tidak akan rajin. Jangan begitu. Lakukan optimisme pada saat Anda ingat doa ini, siapkan memang kuda-kuda langsung jalankan. Harus begitu. Apalagi bagi yang anak-anak kita, generasi muda, harus begini caranya. Terutama di bulan Ramadan, itu akan melahirkan banyak kreativitas yang nuansanya semua ibadah kepada Allah. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda sejenak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sebagai orang beriman kita mau memunculkan musuh bersama, maka musuh kita itu adalah lawanan dari doa-doa kita yang tadi, terutama rasa malas. Musuh setiap individu sesungguhnya adalah melawan dirinya sendiri, melawan rasa malasnya itu, melawan rasa di bawah itu. Orang anak muda kita sekarang bilang, pede lah, tampilkan saja diri kita ini apa adanya. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, ada ayat yang menarik bagi kita. Apa perintah Allah? Wa qul i'malu, katakanlah wahai Nabi kepada kaummu, berbuatlah saja. Kalau bahasa anak muda kita pakai, enggak usah dulu pikirkan salah, harus benar. Yang penting kamu belajar dulu, berbuat saja. Nanti kamu dibimbing oleh lingkunganmu, oleh seniormu, oleh orang tuamu, berbuat saja. Bayangkan itu, berbuat saja. Fasayarallahu amalakum, Allah akan balas perbuatanmu itu menjadi lebih baik. Pemirsa sekalian, Pak Ustadz semangat sekali melawan ini rasa malas. Iya. Bagaimana caranya? Tips-tipsnya kira-kira. Yang pertama, untuk melawan rasa malas itu, cari tahu apa penyebabnya. Kaji itu. Oh, saya malas ini sesungguhnya bukan dari siapa-siapa. Padahal saya punya impian, maka bercita-citalah. Jadi harus memang ada cita-cita yang menjadi visi kita. Pemirsa sekalian, khusus di berkah bulan Ramadan ini, bagaimana tipsnya juga melawan rasa malas di bulan Ramadan. Apalagi ada hadis, tidurnya naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu dinilai ibadah. Jadi ini dibaca hadis ini secara mentah-mentah. Tidak mencoba melihatnya bahwa harus dibalik malah ini hadis. Coba perhatikan ya maknanya. Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang puasa juga bernilai ibadah. Apa maknanya itu? Ayo pemirsa sekalian. Maknanya adalah sedangkan tidurnya orang berpuasa bernilai ibadah. Apalagi kalau beribadah lanjutannya. Itu maknanya. Jangan dibalik. Bahwa ya saya tidur saja. Itu. Nah, pemirsa sekalian, ada juga fenomena kalau makin hari Ramadan itu makin dihinggapi rasa malas. Makin hari makin kurang saf di masjid. Ini sudah umum lah pemirsa sekalian. Tapi harus dikatakan ini fenomena yang terjadi di tempat-tempat di masjid-masjid yang pencerahannya kurang. Yang kemampuan lingkungan mengorganisir, memanage ibadah di situ kurang. Karena menjadi fakta pemirsa sekalian, misalnya di Tanah Haram lah yang kita sebut, di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, dan masjid-masjid yang punya histori, yang punya berkah yang luar biasa. Atau jangan di sana. Karena itu banyak umrah orang ke sana. Di tanah air saja, bagi masjid-masjid yang dikenal imamnya baik,
sudah masjid tua, itu justru makin ramai. Nah, untuk melawan rasa malas ini pemirsa sekalian adalah mengkaji ilmu-ilmu agama kita yang lebih membawa kepada hakikat atau keutamaan di 10 terakhir Ramadan itu. Nabi SAW contohkan bahwa idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu. Jadi ini menjadi motivasi. Nabi SAW itu mencontohkan kalau masuk 10 terakhir Ramadan bukan malah menjadi tambah malas, bukan. Justru shadda mi'zarahu, dia kasih kencang ikat pinggangnya. Kalau kita kira-kira gini, mencari suasana yang lebih refresh, yang mendorong suasana ibadah. Sesekali, kalau kita sudah kencang tadarus Al-Quran di awal-awal Ramadan, maka sekali-sekali lah nanti itu di akhir-akhir Ramadan ngajinya di pinggir pantai. Sekali-sekali bawa keluarga itu nikmati rezeki Allah. Ini salah satu cara yang